Di tengah kota Manhattan, Mac, Sarah, dan seorang agen properti berjalan dengan cepat menuju sebuah rumah. Mac Altman adalah seorang ibu yang baru saja bercerai dan Sarah adalah putri tunggalnya yang menderita diabetes. Sampai di dalam rumah, Mac sangat kagum akan keindahan interior rumah itu. Rumah itu memiliki kebun dan ruang tamu yang cukup luas. Di rumah berlantai 3 itu juga ada elevator dan ternyata ada ruang kecil rahasia yang membuat Max keheranan. Mereka menyebutnya ruang panik atau ruang aman. Ruang panik itu dilengkapi monitor untuk memantau semua sudut rumah, saluran telepon terpisah, ventilasi, serta tembok beton yang dilapisi baja. Adegan selanjutnya, terlihat Max dan Sarah sudah menempati rumah barunya. Setelah beberes rumah, mereka makan malam dengan pizza. Setelah menidurkan Sarah, Max melanjutkan merapikan barang-barang di kamarnya dan di ruang panik. Setelah selesai mandi, Max mempelajari bagaimana mengoperasikan ruang panik dengan membaca buku manual, dan kemudian dia tertidur. Sementara di luar sedang turun hujan. Sayangnya, Max lupa mengaktifkan jaringan telepon di ruang panik. Sementara itu, di luar rumah ada dua pria yang sedang mencoba masuk rumah. Meskipun awalnya sulit, salah satu dari mereka berhasil masuk. Pria itu bernama Burham. Kemudian Burham membuka pintu depan dan di sana sudah menunggu Raul dan Junior. Mereka masuk ke rumah itu dengan tujuan mencari sejumlah uang yang disembunyikan kakeknya Junior di dalam rumah itu. Tapi mereka nggak tahu kalau di rumah sekarang udah ada penghuninya. Disangkanya masih kosong. Mereka bertiga sempat berdebat. Burham ingin membatalkan rencana atas kondisi itu, tapi akhirnya mereka tetap melanjutkan rencana. Burham khawatir kalau penghuni rumah bersenjata dan hukuman atas penculikan adalah penjara 30 tahun. Junior terus meyakinkan kalau di dalam rumah ini tersimpan uang 1 juta US dollar. Sementara itu, Mark terbangun, terkejut melihat monitor di ruang panik. Ada 3 pria asing berada di dalam rumahnya. Mike segera berlari menuju kamar Sarah. Kejar-kejaran pun terjadi. Mike berhasil lolos dan masuk ke ruang panik. Sampai di ruang panik, akhirnya Max menyadari kalau teleponnya tidak bisa digunakan dan mereka pun pusing. Mark dan 3 pria itu berkomunikasi melalui tulisan. Junior mengatakan kalau mereka cuma ingin masuk ke ruang panik. Mac menolak keluar dari ruang panik dan minta 3 pria itu agar keluar dari rumah. Junior dan Burham berdiskusi bagaimana caranya mereka bisa masuk ke ruang itu. Burham bilang kalau mereka nggak akan bisa masuk karena dia yang buat ruangan itu selama 12 tahun. Paling bisa memaksa mereka untuk keluar. Untuk memastikan Max dan Sarah tidak bisa keluar, Burham mengunci semua pintu dengan bor dan kemudian menutup jendela dengan lakban. Sementara itu, Raul dan Junior mencoba menjebol langit-langit, tapi pasti gak bisa karena dilapisi baja. Untuk memaksa mereka keluar, Burhan memasukkan gas ke dalam ruangan dengan cara mengebor saluran ventilasi udara. Untuk menghambat itu, Mike mencoba menutup saluran ventilasi udara dengan lakban namun gagal. Semprotan gas terlalu kuat sehingga merusak lakban. Mark mengorek-ngorek isi kotak dan menemukan pemantik api, kemudian dia menyalakan pemantik itu di saluran ventilasi yang sudah dipenuhi gas. Api berkobar menyembur dari saluran ventilasi mengenai 3 pria tadi. Sarah menemukan senter dari kotak. Dia membuat sandi Morse melalui lubang angin. Dia berharap tetangganya yang berada di seberang jalan melihat sandi sos tersebut. Sarah terus menyalakan senter ke arah tetangganya. Tetangganya pun terbangun. Sayangnya, dia tidak melihat sumber cahaya tersebut. Kemudian, menutup korden kamarnya. Di layar monitor terlihat ketiga pria berada di bawah tangga. Kyle melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang tepat untuk mengambil ponsel yang ada di kamarnya. Kyle bergegas keluar dari ruang panik dan meraih ponselnya. Ketiga pria itu menyadari kalau Kyle keluar dari ruang panik.
Mereka mengejar Kyle, tetapi Kyle berhasil selamat masuk lagi ke ruang panik. Sayangnya, ponselnya tidak dapat digunakan karena tidak dapat sinyal. Selanjutnya, Kyle mencoba menggunakan ponselnya melalui saluran telepon ruang panik. Melihat itu, Burham berburu-buru mencabut saluran telepon yang terhubung dengan ruang panik. Namun, Kyle sempat menelpon mantan suaminya untuk minta tolong. Junior yang sudah tidak tahan dengan kekacauan rencana hendak pergi dari rumah. Setelah beradu mulut dengan Burham, Raul menembak Junior hingga tewas. Tiba-tiba Stephen datang. Stephen adalah mantan suami Meg yang tadi ditelepon. Raul menghajarnya hingga babak bulur. Raul yang mengetahui status Stephen menyiksanya agar Kyle keluar dari ruang panik. Tapi, Kyle tetap tidak mau keluar. Sarah mendadak pingsan dan membutuhkan suntikan obatnya. Ketika Raul dan Burham menyeret Stephen, Kyle keluar dari ruang panik untuk mengambil obat Sarah. Namun, ketika Kyle hendak masuk ke ruang panik kembali, dia tertangkap Raul. Perkelahian pun terjadi. Kyle tidak berhasil masuk ke ruang panik, tapi dia berhasil melempar obat-obatan Sarah masuk ke ruang panik. Tangan Raul terjepit pintu otomatis ruang panik. Kyle mengancam dua pria tersebut dengan pistol yang direbut dari Raul. Kyle minta supaya obat disuntikan ke tubuh Sarah. Kalau enggak, Sarah bisa koma dan kemudian tewas. Burham membantu menyuntikkan cairan obat ke tubuh Sarah. Setelah itu dia membuka lantai yang ada berangkas di dalamnya. Stephen yang terluka parah menelpon polisi dan polisi pun datang 2 orang. Kyle yang berusaha mencegah hal buruk terjadi pada Sarah berbohong kepada polisi itu. Dia bilang kalau telepon itu salah sambung dan di rumahnya tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Sarah mencari palu godam dan menghancurkan semua kamera CCTV di rumahnya. Sementara itu, di dalam ruang panik, Burham terus berusaha membuka berangkas dengan alat bor. Akhirnya, Bonham berhasil membuka berangkas. Di dalamnya tidak ada uang $1 juta Amerika seperti yang dikatakan Junior. Yang ada adalah surat obligasi senilai $120.000 Amerika. Setelah mendapatkan surat obligasi, Bonham dan Raul keluar dari ruang panik. Ingin kabur dari rumah, mereka membantu Sarah sebagai sandera. Sementara itu, Kyle sedang menyiapkan sesuatu untuk menyelamatkan Sarah. Setelah menuruni tangga, mereka ketemu Stephen yang terluka parah, tetapi masih bisa menodongkan pistol ke arah Burham. Dari belakang, Kyle memukul Raul dengan palu godam hingga tersungkur dan terluka parah. Meskipun terluka cukup parah, Raul berhasil bangkit dan memukul Kyle. Tapi dengan cepat Stephen menembak Raul hingga tewas. Bonham yang tidak terluka berhasil lolos keluar rumah. Tapi sampai di pagar, polisi telah mengepung dan menangkap Bonham. Bonham terluka, surat obligasi, beterbangan tertiup angin, dan film pun berakhir.